Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stamina atau ketahanan tubuh ini semakin lama akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Orang yang mempunyai usia yang sederhana atau sedang-sedang saja, misalnya di usia 20 tahun, itu akan berbeda momentumnya dengan usia yang 40 tahun atau bahkan lebih dari itu. Tetapi itu adalah gambaran yang ditunjukkan hanya secara fisikly, hanya pengamatan fisik. Tetapi ketika orang berpikir bagaimana Allah memberikan sesuatu berdasarkan atas iradah Allah, berdasar atas kekuasaan Allah, atas qadarullah, tentu saja yang perbandingan usia seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau lebih muda tentu lebih baik kondisinya, itu bukan hal yang menjadi pedoman atau patokan untuk orang untuk memberikan sebuah kesimpulan terhadap apa yang diberikan atau apa yang terjadi. Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita hanya sekedar menjalani hidup, maka sebaiknya perbandingan-perbandingan seperti itu tidak perlu dilakukan. Pertimbangannya sebenarnya signifikan, karena ada orang yang masih muda tetapi dia mengalami handicap, mengalami hambatan yang luar biasa. Mungkin dia mempunyai penyakit, mungkin dia mempunyai katakanlah kolesterol yang tinggi, sehingga dia untuk bergerak sebagaimana orang yang harus bergerak maksimal itu tidak bisa. Intinya masih muda banyak hambatan, tentu akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, mempunyai keinginan-keinginan yang banyak, tetapi produktivitas akan menurun. Tetapi tentu saja orang tua yang mempunyai tingkat kepercayaan diri yang baik, produktivitas yang baik, tingkat kemapanan dalam bersinergi dengan lingkungan yang baik, tentu akan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk lingkungannya atau untuk dirinya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan ini adalah kita sering mengidentifikasi sesuatu berdasarkan atas rentan waktu. Padahal sebenarnya orang ini belum tentu. Mungkin orang yang harusnya dia mempertahankan sesuatu dengan baik, ternyata hal yang diprediksi orang itu ternyata tidak dipertahankan. Orang yang masa mudanya berprestasi, padahal sebenarnya bisa, tetapi prestasi itu tidak pernah dilakukan karena mungkin kepentingan-kepentingan yang lain atau target-target mereka yang berbeda dengan target kita. Dulu pernah saya sampaikan bahwa mungkin kita menganggap bahwa makan itu penting, tapi ada juga orang yang mengatakan wah makan itu kan hanya sekedar penopang, jadi tidak begitu penting. Dan hal-hal yang seperti inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman, mengidentifikasi sesuatu berdasarkan atas kapasitas mereka masing-masing. Kadang kita hanya berpikir secara kita, tapi tidak berpikir secara mereka. Itulah yang kemudian menjadikan kita menyimpulkan bahwa mereka benar, kita yang salah, atau sebaliknya, kita yang benar, mereka yang salah. Hal inilah yang perlu disikapi terhadap generasi-generasi muda kita. Kadang generasi muda kita, mungkin anak-anak kita, terlalu banyak mendapatkan pujian bahkan dari diri kita sendiri, dari orang tuanya, dari lingkungannya, sehingga mereka mengalami star syndrome. Perasaan menjadi bintang, perasaan menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang tidak terkalahkan, menjadi orang yang sangat baik, Superman, menjadi orang yang super,
menjadi orang yang tidak terbandingi dan tidak tertandingi oleh siapapun, baik orang yang sesama atau sebanding dengan usianya ataupun di atas usianya. Inilah yang tentu harus kita sikapi sama-sama. Kepribadian yang menarik, kepribadian yang bijak harus juga diberikan kepada anak cucu kita, kepada generasi yang lebih muda daripada kita. Keinginan-keinginan untuk berbuat baik harus selalu ditanamkan. Prinsip untuk saling membantu, prinsip untuk saling menolong, prinsip untuk saling membuka diri satu dengan yang lain, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa menerima segala sesuatu saran yang sifatnya membangun ataupun saran yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan harapan. Inilah yang kadang-kadang perlu disikapi, terutama oleh generasi-generasi kita. Pengalaman hidup akan sangat menentukan bagaimana kita mempunyai kehidupan yang baik, kehidupan yang kelam, kehidupan yang mungkin tidak begitu baik. Itu tidak perlu diceritakan kepada anak kita. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Karena ketika kita menutup keaiban atau aib dari saudara-saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita. Inilah yang perlu dipertimbangkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengatur diri, bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita bisa mengeksploitasi dari kawan-kawan kita, dari saudara-saudara kita untuk melengkapi kehidupan kita. Tidak saling menohok, tapi saling menarik untuk bisa menutup celah-celah yang ada pada diri kita. Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dengan menciptakan dan mengeksploitasi kelebihan-kelebihan dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, itu sangat dibutuhkan. Itulah fungsinya man syatarul muslimin syatarullah. Bagaimana kalau kita bisa menyembunyikan atau tidak mengeksploitasi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dari kawan-kawan kita, maka Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Proses ini harus segera dan terus dipikirkan serta dilakukan. Ketika kita bijak dalam mensikapi sesuatu, maka insya Allah segala sesuatunya akan berlangsung dengan baik. Ketika kita mampu menciptakan momentum yang positif, mampu memberikan efek-efek positif dari apa yang kita lakukan, maka orang lain pun juga akan merasa nyaman ketika berada di sekitar kita. Tetapi kalau ketika kita sering mengumpat, sering mengeksploitasi kejelekan kawan, saudara, atau teman-teman, itu bisa dibayangkan betapa kita akan mempunyai orang-orang yang kontra dengan kita dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya. Kalau kita menjadi orang yang kontraproduktif atau orang yang tidak suka atas perkembangan, kemajuan, kesuksesan, dan keberhasilan orang lain, maka tentu saja itu akan menjadi bumerang atas kita. Karena proses yang sedang berlangsung ini menunjukkan bagaimana karakter kita yang sesungguhnya. Kalau kita ingin menjadi pejuang, ya pejuang saja. Kalau kita ingin menjadi pecundang, ya silahkan saja. Kalau kita ingin menjadikan sesuatu kehidupan ini semakin baik dari waktu ke waktu, yaitu memang diharapkan. Dan silahkan saja. Karena hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan kita tentu berbeda dengan pilihan orang lain. Kalau kita diminta untuk memilih sesuatu, ya tentu pilihan itu bisa berbeda atau bisa sama dengan kawan kita.
Dan itu merupakan satu alternatif yang harus dilakukan. Kalau sama ya alhamdulillah, kalau berbeda tentu kita juga harus menghormati perbedaan itu. Tidak semua orang ingin melakukan hal yang sama, tetapi tentu saja kita harus berjuang dengan iradahnya Allah, dengan izin Allah, dengan meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sering-sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kondisi-kondisi hidup kita sangatlah terbatas. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pribadi kita, tentu tidak akan bisa sesuai dengan harapan kita. Kalau kita bergantung dengan kawan kita, bergantung dengan teman-teman kita, bergantung dengan keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat dengan kita harus siap kecewa. Karena apa? Karena ekspektasi kita dan ekspektasi mereka akan berbeda. Prioritas kita dengan prioritas mereka akan berbeda. Maka kita harus realistis dalam berpikir. Kalau tidak bisa sekarang, ya besok. Kalau tidak bisa besok, ya lusa. Kalau tidak bisa lusa, ya pekan depan. Kalau tidak pekan depan, kita pun tidak bisa, ya mungkin bulan depan. Atau kapan saja. Yang penting kita tidak berputus asa terhadap apa yang akan kita harapkan. Keinginan-keinginan yang tertunda tentu menjadi cambuk kita untuk bisa mempersiapkan energi yang lebih besar, kekuatan-kekuatan yang lebih besar, semangat-semangat yang lebih besar untuk mengarungi kehidupan ini. Dalam rangka menciptakan sebuah kesempatan, tentu kita juga harus membaca situasi. Ada niat, ada kesempatan. Karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW memberikan kenikmatan. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ingat, di situ dijelaskan sehat dulu, baru sempat. Artinya ada kesehatan yang ada di fisik kita, di batin kita, zahiran wa batinan, kemudian kita ciptakan kesempatan-kesempatan. Kalau kita mampu memanfaatkan kesehatan kita dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, tentu saja ini membuktikan bahwa kita mampu merespon apa yang Allah kehendaki. Sebagai orang yang takwa, itu bisa kita realisasikan. Tetapi ketika kita hanya biasa-biasa saja, mengarungi hidup dengan biasa-biasa saja, pergantian pagi, siang, sore, petang, malam, biasa-biasa saja, tentu ya tidak akan ada apa-apanya dalam diri kita. Tetapi tentu kita harus juga bersyukur dan harus juga merasa bahwa itu pun sudah menjadi ketetapan Allah. Kita diciptakan menjadi manusia yang mungkin secara intelektual kita kurang. Ya kita bersyukur. Karena apa? Karena kekurangan kita. Masih banyak orang lain yang juga kekurangan. Dan tentu saja kita harus juga mempelajari, harus juga mau berkolaborasi, bersinergi dengan orang-orang yang mempunyai tingkat intelektual yang lebih bagus daripada kita. Saat ini banyak terjadi di kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa, sering dia ingin mendapatkan prestasi, ingin mendapatkan sebuah kemampuan yang lebih dengan berkompetisi. Dan kadang-kadang kompetisi itu dijalankan kalau pada dasarnya anak-anak kita ini ingin mendapatkan sesuatu secara baik, benar, dan sehat. Tetapi kadang generasi sebelumnya atau orang tua yang mengelolanya itu tidak memikirkan bagaimana aspek psikologis ketika mereka nantinya memberikan kemudahan-kemudahan. Misalnya ketika orang ingin belajar di institusi tertentu atau di lembaga tertentu, mereka harus memesan kursi.
Mereka harus membayar dengan sejumlah uang. Yang membayar ya bukan anaknya, tapi kan orang tuanya yang membayar. Sehingga ini menjadi hambatan. Sehingga ada kecemburuan sosial. Ada nilai-nilai yang harus diperbaiki. Misalnya anak berkompetisi untuk lomba, mendapatkan piagam, piala, atau mendapatkan penghargaan yang katakanlah nanti bisa dijadikan untuk memasuki institusi tertentu atau SMP, SMK dengan dalih itu menjadi prestasi. Tetapi ternyata bisa dikondisikan, ternyata ada penelitian bahwa usaha mereka tidak berhasil karena piagam mereka tidak diakui sebagai piagam yang resmi, atau bahasa sekarang adalah abal-abal, aspal, asli tapi palsu. Itu menunjukkan bagaimana kepekaan sosial dari orang-orang yang menekuni profesi ini dan harus segera diperbaiki. Jangan sampai ketika kita mengadakan event, ketika kita mengadakan kejuaraan, perlombaan, pertandingan yang melibatkan anak-anak dengan tujuan untuk prestasi atau tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang positif, ternyata akhirnya malah tidak dipergunakan. Ini yang akan merugikan. Dan anak-anak sesungguhnya sudah merasa bahwa tadinya dia merasa, wah ini saya yakin nih dengan piagam-piagam yang saya miliki, dengan prestasi seabrek yang telah saya capai. Tapi realitas di lapangan menyatakan lain. Ketika prestasi itu tidak diakui, maka tentu saja anak yang tidak siap akan menjadikan dirinya mengalami star syndrome. Inilah yang perlu disikapi sama-sama. Kita sebagai orang tua harus prihatin terhadap kondisi yang ada dalam lingkungan kita. Di lingkungan-lingkungan yang tentu saja ada lingkungan yang bersahabat, tapi juga ada lingkungan yang tidak bersahabat. Anak kita jangan kita ciptakan sebagaimana katak dalam tempurung. Seakan di lingkungannya mereka sudah berprestasi, mereka memiliki kapasitas yang lebih, tetapi ternyata prestasi itu hanya sebatas di lingkungannya. Ketika mereka berada di ranah yang lebih luas, maka ini akan memberikan cakrawala mereka. Mereka akan mempunyai pikiran, oh ternyata saya itu belum ada apa-apanya. Mereka jauh lebih berpotensi, jauh lebih berprestasi. Perasaan-perasaan seperti itu tidak boleh ada dalam diri anak-anak kita. Mereka harus menghargai sebuah kebersamaan, harus mensikapi sebuah kebinekaan atau perbedaan dengan cara-cara yang wajar. Mereka harus kita persiapkan untuk bisa belajar dengan baik, untuk bisa menorehkan prestasi yang baik sebagaimana kemampuan yang dia miliki. Mereka tidak boleh minder atas prestasi orang lain, tidak boleh merasa berkecil hati dengan apa yang telah mereka capai, yang tentu kurang dari apa yang diharapkan. Tetapi setidaknya kita harus melatih agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, nilai moralitas yang positif, tidak suka merugikan orang lain, tidak suka bermain atau memancing di air keruh. Mereka lebih suka memberikan solusi daripada somasi. Tentu ini akan menguntungkan kita sebagai orang tua. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dibutuhkan di saat ini. Orang yang mempunyai kemampuan di sisi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, harus juga dibekali dengan imtak,
iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering saya sampaikan adalah memadukan antara aspek nasionalisme dan aspek religius. Bagaimana mereka mampu menggabungkan dua aspek ini, nasionalis tapi sekaligus religius. Mereka bisa mengamalkan Pancasila, mereka bisa menghafalkan Pancasila, tetapi mereka juga harus tahu bagaimana Al-Quran, bagaimana Al-Hadis, bagaimana ulama, bagaimana Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW menjalankan kehidupan. Ini tidak cukup andai kita tidak membekali anak-anak kita dengan kemampuan belajar secara agama yang benar, dengan kemampuan secara agama yang baik. Jangan sampai anak-anak kita hanya mengagungkan materi saja, punya harta melimpah, tapi akhlaknya sangat murah, akhlaknya sangat rendah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita pikirkan. Jangan hanya sekedar memperbaiki casing saja, memperbaiki prestasi berdasarkan institusi, tapi mari kita upayakan agar anak kita mempunyai peran penting dalam kehidupannya. Mereka bisa membumi atas kehidupannya, tetapi mereka bisa melangit, bisa mengetuk pintu langit yang sekeras-kerasnya, bahkan melebihi kita, orang tuanya yang sekarang ini. Mungkin kita bangga ketika anak kita mempunyai nilai akademis yang baik, tapi kita harus bangga juga bahwa anak kita tidak meninggalkan sholat, anak kita tidak meninggalkan membaca Al-Quran, anak kita belajar terus, selain belajar akademis, mereka juga belajar agama. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita mengalami fase yang merugikan dirinya sendiri. Maka perlunya kita sebagai orang tua harus segera menanamkan aspek-aspek kehati-hatian, mengamalkan proses-proses yang ada dengan cara-cara yang baik. Agama jangan kita kesampingkan, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentu saja anak kita juga harus memahami bahwa kita berada di negara Pancasila, yang tentu dalam hal ini juga anak kita harus mampu membedakan mana yang berkait dengan landasan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, dan mana yang harus berlandaskan dengan agama. Ketika bekal yang diberikan oleh kita terhadap anak cucu kita sudah mulai siap, anak-anak kita sudah dilatih untuk berani menyampaikan yang benar, itu tetap benar. Mereka mampu usul, mampu menggali potensi, dan mampu menyerap ilmu yang luar biasa dari lingkungan sekitarnya, maka tentu itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan harus kita syukuri. Tetapi andai ada anak-anak yang tentu barangkali tidak beruntung atau belum beruntung untuk mendapatkan itu, tentu orang tuanya juga harus sabar, telaten, dan harus teliti serta cermat mensikapi itu. Jangan sampai generasi-generasi yang ada sekarang menjadi sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Kita pahami bahwa tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Tentu ini menjadi peringatan atas kita, menjadi kondisi yang tentu saja harus kita sikapi dengan baik, secara seksama. Masih banyak anak-anak kita yang tentu saja karena salah asuhan, sehingga masih usia dini sudah mengenal narkoba, sudah mengenal minum-minuman keras, sudah mengenal judi online, sudah mengenal hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini, yang itu dilarang oleh agama, dilarang oleh negara, dan dilarang oleh masyarakat sekitarnya. Ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan
dan harus kita peduli terhadap kondisi ini. Jangan sampai anak-anak kita ini merasa bahwa dirinya adalah generasi emas, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Kita orang tua harus mengkondisikan, sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan, engarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri andayani. Dalam konsep ini tentu orang tua yang ketika dijadikan sebagai figur, yang sebagai orang yang di depan, tentu harus memberikan teladan yang positif, yang baik kepada generasi-generasi sesudahnya. Artinya bahwa nilai-nilai itu perlu dilakukan. Orang tua harus memberikan konsep yang baik terhadap anak-anaknya. Dan inilah yang harus dijadikan sebagai tata kerja yang harus dilakukan. Ketika ing madya mangun karso, ketika di tengah, maka mereka bisa memberikan motivasi, membangun motivasi, membangun tembok-tembok kuat untuk agar anak-anak kita mempunyai motivasi yang kuat untuk bisa berlari kencang, untuk bisa mensikapi kehidupan ini. Ketika orang tua diserahkan untuk mengikuti dari belakang, maka tentu saja harus memberikan power yang kuat, memberikan tenaga yang maksimal agar anak kita mampu untuk bergerak lebih kuat atau bergerak lebih cepat untuk mengangkat sesuatu dengan cara-cara dia, dengan cara-cara potensi yang ada pada dirinya, sehingga hal-hal yang harusnya dilakukan bisa dilakukan, dan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan mereka tidak melakukan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada saudara-saudara kita, untuk memberikan yang terbaik terhadap orang-orang di lingkungan kita, pribadi kita, keluarga, syukur di ranah yang lebih besar. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan, saling memberikan sesuatu yang positif. Andai ada saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita saat ini sedang dilanda kesusahan, semoga Allah segera menghilangkan susahnya. Andai kata saat ini ada orang yang mengidap penyakit yang parah, maka semoga Allah menyembuhkannya. Andai kata ada tanggungan-tanggungan yang belum selesai, semoga Allah segera menyelesaikannya, dan semoga kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas bantuan dari panjenengan semua, kerjasama dari kita ini akan menimbulkan sesuatu yang baik, akan berefek positif dari orang-orang di sekitar kita dan kepada orang yang bersama dengan kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggara acara ini sekali lagi, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan saya sekali lagi mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.